Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Kafi Ali dengan NIM saya 191400096. Di sini saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan sebuah ekosistem tematik kelas 5, tema 5. Dosen pengampu Waluyo Satrio Aji, MPDI. Materi pembelajaran yang nomor 1, peta konsep, yang kedua, tujuan pembelajaran, dan yang ketiga, komponen materi. Yang berikutnya yakni peta konsep, yaitu yang sudah dipaparkan di PPT yang di layar ini, yang yakni sebuah perubahan ekosistem, yaitu sebabnya yakni ada alam dan manusia. Nah, alam itu apa saja? Ya, bencana alam dan musim. Adapun sebabnya dari manusia yakni penggunaan bahan kimia, penggunaan bahan industri, dan penebangan pohon liar. Dalam sebuah perubahan ekosistem mengakibatkan yakni keseimbangan ekosistem terganggu, meningkatkan atau penurunan jumlah suatu komponen dalam sebuah ekosistem. Ekosistem sendiri yakni semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan tersendiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Nah, bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Adapun jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Dalam ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri dari air tawar dan ekosistem air asin. Dan adapun ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Dan ekosistem buatan itu terdiri yakni merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, yang seperti sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Waalaikumsalam. Nara. Slide yang selanjutnya yakni tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yakni kadi pengetahuan, kadi keterampilan, dan tujuan. Dalam kadi pengetahuan itu menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaringan makanan di lingkungan sekitar. Yang kedua yakni kadi keterampilan, yaitu membuat sebuah komponen-komponen ekosistem. Yang ketiga yakni tujuan, yaitu dengan mengamati gambar yang ada, siswa mampu memahami dan menjelaskan hubungan antar makhluk hidup, menjelaskan perbedaan antar simbiosis, parasitisme, dan komensalisme dan mutualisme.
dan menyimpulkan mengenai hubungan khas makhluk hidup secara benar. Yang kedua, yakni dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan dan mencari arti dari kosakata baru, menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi, dan menyajikan dalam bentuk sebuah peta pikiran secara baik dan benar. Dan yang terakhir, dengan memahami peran makhluk hidup bagi kelangsungan hidup mereka di dalam sebuah ekosistem, siswa mampu membuat sebuah poster jaringan-jaringan makanan dari sebuah ekosistem itu sendiri yang mempresentasikan hasil kerja mereka dan menjelaskan dengan percaya diri di depan kelas atau teman-teman, dan membuat tulisan mengenai hubungan yang terjadi di dalam rantai makanan secara runtun. Slide berikutnya menjelaskan komponen materi. Dalam komponen materi menjelaskan ada beberapa sub. Yang pertama yakni sub 1, sub 2, sub 3, dan sub 4. Sub 1 sendiri menjelaskan yaitu bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Nah, ekosistem itu sendiri tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Selanjutnya sub 2-nya yaitu menjelaskan setiap makhluk hidup memiliki kebergantungan terhadap makhluk hidup lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Selanjutnya sub 3 menjelaskan yaitu ekosistem adalah hubungan saling mempengaruhi timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dibentuk oleh komponen-komponen makhluk hidup atau biotik dan makhluk hidup tak hidup atau abiotik. Nah, komponen biotik terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan, sedangkan abiotik atau tak hidup yakni air, tanah, udara, iklim, topografi, garam, mineral, atau kelembapan. Selanjutnya yakni sub 4, yaitu yang menjelaskan kegiatan berbasis proyek dan literasi. Dalam penjelasan yang saya paparkan di slide-slide yang tadi, saya ada referensi, yaitu ada 6 sebuah referensi yang sudah tertera dalam layar ataupun PowerPoint yang saya tampilkan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kalimat ataupun susunan kata-kata ataupun penyantuman sebuah komponen-komponen yang kurang tepat ataupun kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.